Shalom, saya ucapkan selamat hari Natal dan kita akan menyambut tahun yang baru, tahun 2023 ya. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita bisa merayakan hari Natal karena sudah 2 tahun kita tidak bisa berkumpul bersama, tetapi puji syukur bagi Tuhan kita diberikan kesehatan, kekuatan sampai detik ini adalah anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya beri tema tentang Kristus adalah kemenangan. Seperti yang tertera di atas itu ya, tema tahun 2022. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 2 ayat 14a. 2 Korintus 2 ayat 14a. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Puji Tuhan. Di dalam hal ini ada 3 bagian yang akan saya sampaikan pada Natal tahun 2022. Yang bagian yang pertama yaitu kemenangan oleh iman, yang kedua arti kemenangan, dan yang ketiga sikap menyambut Natal. Kita akan sama-sama belajar yaitu tentang kemenangan oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang pertama yaitu Kristus itu telah memimpin kita di jalan kemenangannya. Kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus lahir, dia lahir dari keluarga yang miskin. Tidak ada yang menyambut kelahirannya. Hanya para gembala di padang Efrata dan orang-orang Majus yang datang menyembah saat itu, ya. Kemudian Yesus mengajarkan ajarannya, padahal Yesus itu tidak berpendidikan teologi. Bahkan sesudah itu Yesus mati disalib. Itu adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kekalahan besar. Tetapi sesudah 3 hari, maka Yesus bangkit dan naik ke surga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus telah mengawali sebuah peperangan yang sunyi, tetapi dengan demikian Yesus itu telah menang atas iblis dan menang atas maut. Dan sebagai orang yang percaya, kita juga telah mati bersama Kristus, tetapi dalam simbolisnya ya. Saudara, dan ketika Yesus itu bangkit, maka kita juga bangkit di dalam Kristus. Dengan demikian jalan kita kepada Allah telah dihubungkan kembali, sehingga kita sekarang dan selamanya berada dalam jalan kemenangannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan setahap demi setahap dibaharui di dalam akal budi kita. Saudara, di dunia ini banyak orang terkenal dan berkuasa, bahkan diktator di dunia ini ya. Saudara, mereka sekarang sudah mati dan ada di kubur. Dahulu pada masa jayanya, The Beatles berkata bahwa mereka lebih terkenal dari Yesus Kristus. Tetapi mereka sekarang bagaimana? Sudah melupakannya. Ya, saudara-saudara, jadi dia sudah dilupakan oleh orang banyak. Tetapi kita yang berada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang menang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan poin yang kedua, iblis sekarang berada di bawah kaki kita. Iblis sekarang berada di bawah kaki kita. Kita baca Efesus 1 ayat 22. Suratan Efesus pasal 1 ayat 22.
dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, saudara, jadi karena itu bila ada yang bertanya, di manakah alamat iblis? Di mana saudara alamat iblis? Saudara tahu alamat iblis? Jawabannya yaitu di bawah telapak kaki kita, amin. Di bawah telapak kaki kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, karena itu kita sebagai orang-orang yang menang karena Kristus, hati, pikiran kita, mulut kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur dan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan kemudian bagian yang kedua, yaitu arti kemenangan. Saudara, kemenangan bukan memakai senjata pedang. Kristus telah menang atas iblis, bukan dengan senjata pedang, bukan dengan tombak maupun senapan, tetapi melalui kebenaran. Yesus telah mengajarkan kebenaran, mati demi kebenaran dan bangkit sebagai pemenang. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita melawan iblis bukan dengan senjata, melainkan dengan iman, dengan keteguhan hati, ya saudara, konsisten dan dalam mengamalkan kebenaran, yaitu ajaran Kristus yang benar. Dan kemudian bila Kristus dianggap kalah karena mati di salib, kita juga akan dianggap kalah oleh dunia, yaitu bila kita konsisten dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang semakin rusak. Memang hal itu terjadi terhadap orang dunia, dan mereka memang akan benar-benar kalah. Itulah sebabnya mereka selalu kompromi dengan dosa. Tetapi kita berbeda dengan mereka karena Kristus telah menang untuk kita. Bahkan dengan kemenangan kita, maka kita telah mewakili Kristus, yaitu menyebarkan keharuman pengenalan Kristus di mana-mana. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Suratan 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kemenangan adalah sasaran kehidupan setiap anak Tuhan. Karena kita yang menang akan memiliki suatu tanda yang jelas, yaitu mengalami semua janji yang Tuhan siapkan melalui Yesus Kristus. Mengalami semua janji Allah bukanlah tiba-tiba saja kita menjadi orang yang rohani dan lain sebagainya. Kita justru harus mengamalkan semua karakter rohani tersebut. Bahkan Kristus menghendaki agar kita mewakili Kristus untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana pun berada, ya. Saudara, karena kita telah diberi kuasa, yaitu kuasa kebangkitannya, maka kita akan selalu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya. Kehadiran Tuhan menjadi nyata buat kita, tidak sekedar teori. Di dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Saudara, semua kemenangan adalah hadiah dari Tuhan. Kemenangan sudah dijamin, bukan lagi sesuatu yang diperjuangkan. Kita hanya perlu mengimaninya dan melakukan perintah Tuhan. Jangan lagi berkata, aku ini selalu berperang loh, ya. Saudara, ya berperang terus akan, dan kapan menangnya? Saudara, berpegang kepada firman Allah dan bertindak, maka Allah akan selalu menyertai kita. Saudara, sama seperti ketika Yosua mengawali, yaitu peperangan untuk merebut Kanaan. Maka orang-orang Kanaan sudah tahu bahwa Israel sudah memiliki kemenangan. Orang Israel hanya perlu, yaitu melakukan peperangan. Kita baca Yosua 2 ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-9, dan berkata kepada orang-orang itu,
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kemudian kemenangan oleh iman. Kehidupan orang Kristen bukan siang gagal, sore menang. Tetapi menang terus, bukan ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Jadi beriman berarti tetap percaya dalam kondisi yang bagaimanapun. Saudara, dalam hidup ini kita selalu menghadapi berbagai masalah. Yang ringan maupun berat, dan di sini iman kita diuji. Apakah kita ini tetap bertahan dalam kasih kepada Tuhan? Saudara, sebagai anak Tuhan yang benar-benar percaya, bila kita menerima pertolongan Tuhan, maka hal itu akan menjadi dasar untuk semakin kuat dalam iman. Saya harap saudara tenang, supaya pemberitaan firman Tuhan lancar ya. Tetapi bila belum atau bahkan tidak menerima pertolongan Tuhan, hal itu untuk menguji iman kita. Tetapi kita anak Tuhan bagaimanapun pasti tidak akan ditinggalkan. Saudara, pada akhirnya kita akan menang seperti firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kemudian sikap kemenangan. Sikap pemenang itu bagaimana? Sikap seorang pemenang tentu berbeda dengan orang yang kalah. Saudara, anak Tuhan yang menang selalu berjiwa besar, penuh kasih dan selalu membawa kasih Kristus kemanapun dia pergi. Anak Tuhan yang menang selalu sukacita, selalu tenang dan sabar dalam kondisi yang bagaimanapun. Saudara, iblis adalah musuh yang tidak tampak, kita harus hati-hati. Iblis dengan mudah dapat menggoda dan mempengaruhi pikiran seseorang. Karena itu kita hanya dapat melawannya, yaitu dengan iman. Saudara, kita yang beriman harus menilai segala sesuatu secara rohani. Harta kekayaan yang terbesar adalah nilai-nilai rohani yang kita miliki. Kedudukan yang tinggi adalah kedudukan kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah melayani Tuhan dan saling melayani saudara seiman. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sikap seorang pemenang sejati. Dan kemudian bagian yang ketiga, sikap menyambut Natal. Yaitu sukacita yang kita miliki adalah sukacita pengharapan. Sukacita yang besar itulah yang dialami oleh para pengikut Kristus. Dan yang telah mengakibatkan ledakan penginjilan yang luar biasa. Dan memenangkan seluruh Eropa bahkan seluruh dunia untuk Kristus. Tentu saja sukacita Natal itu tidak akan membuat kita lebih berwibawa atau hebat tanpa tanding, menjadi kaya raya dan sebagainya. Saudara, Tuhan memang membiarkan kita bergumul dengan segala kelemahan kita. Baik masalah ekonomi, masalah pergaulan kita, masalah tekanan lingkungan yang tidak kondusif. Karena Tuhan ingin memproses kita menjadi pemenang sejati. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sikap kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya. Saudara, hanya adem-adem saja, begini-begini terus ya, dan tidak menunjukkan sikap yang antusias seperti seharusnya orang yang menang itu bagaimana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memang dapat dengan tiba-tiba membuat kita menjadi orang yang sempurna. Tetapi Tuhan ingin melihat sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi dalam diri kita. Karena itu Tuhan menuntut komitmen kita dan melihat
kesungguhan hati kita dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang lemah dan tidak tahan uji. Saudara-saudara, karena hal-hal yang tersembunyi yaitu iman dan komitmen hanya dapat tampak dalam ujian. Karena itu kita harus selalu dapat mengatasi segala kelemahan kita dan segala macam tantangan hidup dan menjadi orang-orang yang menang. Karena itu hal-hal yang berharga dan satu-satunya persembahan yang sejati kepada Tuhan yang melebihi emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan oleh orang Majus. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di hari Natal tahun 2022 kita bisa berkumpul bersama. Jadi kita benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Menang dalam mengatasi apapun juga. Jangan kita kalah dengan keadaan sekitar kita, tetapi kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, percaya kepada Kristus, ajaran firman Tuhan yang benar, supaya kita tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dan akhirnya kita akan sama-sama membacanya ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah dengan keadaan kita saat ini, kita sudah terlena dengan hal-hal yang lalu, corona sehingga kita tidak bisa kemana-mana, tetapi pada tahun 2022, biarlah kita punya komitmen, aku akan lebih maju lagi bersama Tuhan, amin. Aku setia beribadah, setia melayani Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan Yesus tiba, maka kita semua terangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan, amin. Puji Tuhan, biarlah kita memiliki hati, pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus.